Suaminya kepingin kita memakai baju yang seksi. Ya. Apakah boleh memakai baju yang seksi? Boleh, tapi di hadapan suaminya saja. Ya Pak ya, Bu. Wahai istriku di malam Jumat, wahai istriku ini malam Rabu, wahai istriku di malam Senin, pakailah pakaian yang seksi agar aku tertarik kepada engkau. Ketika suaminya senang menggunakan pakaian yang seksi, ibu gunakan pakaian yang seksi yang disukai oleh suami. Maka support daripada para suami ini pun mempersiapkan rezekinya untuk menyisihkan membeli pakaian tersebut. Ya, jangan sampai dituntut pakai pakaian yang seksi, tapi suami tidak membiayai, tidak memberi, sehingga istri kebingungan. Seksi itu yang seperti apa ya? Saya nggak tahu. Nah ya, siapkan ini. Nggak tahu seperti apa, carikan. Kalau perlu carikan, datang ke tempat penjualan baju yang terbaik, ke tempat mall yang terbaik. Kalau punya rezekinya, carikan. Nah, ayah suka yang model kayak gini loh, Bun. Nah, yang kayak gini loh. Supaya apa? Hasrat suaminya ini tumbuh. Ini mohon maaf Bu, banyak wanita yang depan suaminya kebalik. Seksi. Daster itu termasuk seksi Bu. Ya Bu ya. Tapi harus bisa menempatkan dirinya. Ya Bu ya. Daster itu kalau suaminya senang dipakai untuk tidur, pakai. Tapi kalau suaminya tidak suka untuk dipakai untuk tidur, cari sesuatu yang membuat suaminya senang dengan pakaian tersebut. Jangan pakaian seksi, pakaian daster dipakai ke pasar. Ini sama seperti pengumuman umum. Ya, semua orang melihat keseksian ibu-ibu sekalian. Ini yang suami terkadang miris. Depan suami bau bawang, depan suami ebot, pakai bajunya ombrah, depan laki-laki lain wangi, harum, semerbak, bak bidadari turun dari taksi. Jangan ya, ini kebalik. Maka pakaian untuk suami ini harus yang rapi, yang diinginkan oleh suami. Begitu pula wahai para suami, berpakaianlah yang diinginkan oleh si istri. Ini juga harus balance. Jangan kita menuntut para istri untuk seksi, tapi kita bau ketek. Tapi kita tidak enak, tidak mau berdandan, tidak suka dengan wangi-wangian. Kita asal saja berharap istrinya cantik wangi, kitanya tidak mandi. Ini tidak adil. Karena sang istri pun berhak untuk mendapatkan itu kehangatan daripada suaminya dengan memakai pakaian yang terbaik yang diinginkan oleh sang istri. Sang istri berhak untuk memilih. Nih kamu kalau ayah kalau malam hari pakai baju tidur yang model ini ya, yang piyama atau yang apa, pilihkan itu. Sehingga malam hari itu ada keromantisan bagi yang masih romantis. Bagi yang sudah tidak lagi, coba diikhtiarkan lagi Pak. Umur kita nggak ada yang tahu kapan kita berakhir. Mumpung masih ada, minimal pakaian yang disenangin. Ustadz saya ini sudah sepuh Ustadz, gak mungkin saya ini pakai baju yang seksi Ustadz misalkan. Pakai yang suami mau. Kalau suaminya mau udahlah yang tertutup sajalah. Suaminya mau yang seperti ikuti. Tapi yang jelas di hadapan suami harus lebih baik dibandingkan di hadapan laki-laki lain. Di hadapan halayak umum. Ini yang harus menjadi patokan suami istri. Sehingga apa? Suami istri ini saling menyayangi, saling senang ketika berhadapan, gitu ya. Nah, ini saya akan coba bahas pakaian secara umum. Nanti boleh disiapkan pertanyaan seperti apa kata pembawa acara kita tadi. Ada pertanyaan. Nanti kita Isra jam berapa? 5.56. Berarti pertanyaan 541. Oke, 541 ya. Tolong nanti dibantu diingatkan. Stop Ustadz pertanyaan. Oke, saya akan singkat-singkat saja. Ini kaitan dengan pakaian. Di dalam Islam ada garis panduan tersendiri mengenai adab berpakaian untuk laki-laki dan perempuan. Ada panduannya. Tadi di ayat yang pertama kali surat baca bahwasanya satu menutup aurat. Ya. Aurat laki-laki mana? Ini kaitan dengan hukum, ada kaitan dengan fikih, ada kaitan dengan ahwal syafi'iyahnya juga. Kaitan laki-laki menurut hukum adalah dari pusat sampai lutut. Ini sudah tahu semuanya lah, saya yakin ya. Pusat sampai lutut. Mana pusat? Yang dimaksud pusat itu apa? Apa? Pusat, betul. Karena ada orang yang mengatakan mana itu pusat itu? Yang namanya pusat itu katanya kemaluan begitu. Bukan ya.
Pusat itu udel ini loh. Nah, harus di atas udel. Kalau bahasa Jawa apa? Udel ya. Di atas udel. Apa? Oh, itu ada lagi tuh, saya baru denger ini malam ini. Apa bosok? Bahasa apa tuh? Oh, bahasa Lampung ya, bahasa kita rupanya ya. Saya baru denger ini nih, Masya Allah ya. Gosok. Oh, pusok. Ya, inilah anugerah kita ya, Masya Allah ya. Nah, jarang tersebut Pak. Kalau nggak ada kajian ini, jarang yang tahu bahasa ini Pak. Aurat laki-laki dari pusok, udel sampai ke dengkul. Nah, ini aurat laki-laki. Pertanyaannya, mohon maaf ini untuk kita coba tadaburin dan kita sama-sama koreksi. Bagaimana mohon maaf dengan orang-orang yang suka berolahraga, memakai pakaian yang pendek, dengkulnya kelihatan. Ini laki-laki sama-sama laki-laki Pak. Nah, ini dengkulnya kelihatan. Pemain-pemain apa olahraga yang dengkulnya kelihatan, ini termasuk ke dalam kategori aurat. Yang melihat juga sama, ibu-ibu melihat itu sudah masuk aurat itu Bu. Kalau mau menjaga matanya. Sekarang ini orang menganggapnya hal yang sepele biasa. Kenapa? Karena memang hari-harinya kita lihat seperti itu. Jadi kayaknya nggak ada efek. Padahal kalau buat orang yang menghafal Al-Quran, melihat aurat model seperti itu, berkurang itu hafalannya. Hilang, jadi susah gitu, cundel bahasanya. Nah, maka coba diperhatikan kalau ada yang masih suka olahraga menggunakan celana yang pendek, ya kan, sampai lututnya kelihatan, ayo kita perbaiki. Nah, ini kan cuma menyampaikan saja, masalah dipakai atau tidak, ini urusan Bapak Ibu sekalian ya. Yang jelas kami sudah menyampaikan, menghimbau tutup aurat sampai di bawah lutut berarti. Celana-celana pendek, kalau emang masih harus pakai celana pendek, tambahkan itu apa itu? Legging boleh ya, pakai legging boleh, atau apa yang bisa menutupi bagian lututnya. Ini kalau untuk laki-laki. Nah, ini mendasarnya. Nah, kalau untuk perempuan, ini seluruh anggota badannya wanita ini termasuk ke dalam kategori aurat. Seluruh anggota badan terkecuali. Nah, pengecualian ini adalah wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Ini yang tidak termasuk aurat sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz, ada orang yang menyampaikan aurat itu seluruh tubuhnya, bahkan suaranya pun juga aurat. Bagaimana ini? Telapak tangan, telapak kaki tidak. Tapi kebanyakan orang jatuh cinta melihat telapak kaki apa telapak tangan. Pertama kali jatuh cinta tuh, wuih, cantiknya. Telapak tangan apa telapak kaki itu? Telapak kaki. Pinter Bapak itu, telapak kaki. Saya jatuh cinta pertama kali melihat telapak kakinya. Ada gitu. Rata-rata ini orang jatuh cinta melihat wajahnya. Alangkah cantiknya wajah itu. Gara-gara wajah itu, melihat sekali malam hari laki-laki terbayang-bayang. Gak bisa tidur, gak bisa lena, gak enak makan. Nah ini Pak, yang disampaikan oleh para ulama menjadi sesuatu yang akhirnya ada mudarat di dalamnya. Berhayal, membayangkan, laki-laki jadi berhayal tingkat tinggi di situ. Makanya mohon maaf, sekarang kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, tetangga kita, mereka memakai hijab tertutup sempurna, memakai hijab, memakai purdah, memakai nikob, tolong jangan dicaci, jangan dimaki. Ya, itu berarti beliau ini sudah mengerti hakikat aurat yang sesungguhnya yang sempurna. Karena pada zaman Rasulullah dulu pernah ketika ayat tentang menutup aurat ini sempurna, ya kan? Ketika disampaikan mereka masih terbuka wajahnya. Ketika waktu itu ayat ini disampaikan, mendengarkan kabar para wanita tersebut, mereka langsung berhadapan dengan tembok, menutup wajahnya di depan tembok-tembok mereka semuanya. Sehingga pada saat itu disampaikan wanita-wanita itu seperti burung gagak. Seperti burung gagak itu berarti seperti apa? Ya, seperti wanita yang sekarang ini berpurdah, menutup wanita yang sempurna, wajahnya tidak ketampak. Nah, ini bagian daripada aurat juga yang menjadi pokok. Jadi kalau emang ada yang sudah sampai di situ Pak, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan hina, jangan pula dikatakan teroris. Teroris itu nggak kelihatan tuh. Karena ada juga yang ledek, wah itu isinya laki itu juga ada itu Pak. Jangan ya Pak ya, kita ini mengumpulkan amal ini susah-susah. Jangan dibuang mubazir.
dengan ngomongin orang. Orang yang sudah model seperti itu niatnya maksimal untuk menutup hijabnya tubuhnya. Perlu kita doakan, ya Allah, sudah sampai segitu. Kita berdoa supaya istri kita, anak kita, saudara kita yang putri, yang perempuan juga sampai ke titik itu. Pertanyaannya, Ustadz, ya mosok ya matanya nggak kelihatan sama sekali.